and then you have something negative compared with the positive, you forget the negative. เปล่าส่วนตัวกันก็เยอะเหนื่อยกันจริงก็อันนี้ก็เป็นอีกวิกฤตสถานหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ Auto gegerkan dunia sepak bola Asia. Begini reaksi dan pernyataan jujur Jose Mourinho dan Madam Pang usai timnas Indonesia U17 lolos 4 besar Piala Dunia U17 2025 setelah di luar dugaan berhasil kalahkan Inggris 2-0 lewat gol spektakuler Evandra Florasta sampai bawa-bawa sosok Nova Arianto. Begini, benarkah? Ini baru mantap surantap. Timnas Indonesia akan hadapi Belanda, Mesir, Argentina, dan Meksiko di ajang FIFA Series 2026 yang sudah diputuskan FIFA kah? Keputusan yang diambil dari 5 negara beda konfederasi. Penasaran? Simak detailnya di sini. Alhamdulillah, nama Indonesia kembali menggema di seluruh dunia. Tepat tadi malam, Kevin Dix dan Emi Audero catatkan satu hal besar ini yang bisa bikin seluruh Indonesia bangga. Kira-kira apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Inggris U17 dengan skor 2-0 pada perempat final Piala Dunia U17 2025 telah mengejutkan banyak kalangan. 2 gol yang dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-78 dan 90 bukan hanya memastikan Indonesia melaju ke semifinal, tetapi juga mengubah pandangan dunia terhadap sepak bola Asia Tenggara. Keberhasilan tim muda Garuda ini memicu reaksi dari banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh besar sepak bola internasional. 2 sosok yang memberikan pandangan mendalam adalah pelatih terkenal Jose Mourinho dan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang Nualpan Lamsam. Kedua tokoh tersebut memberikan komentar jujur dan analitis menggambarkan pentingnya kemenangan ini bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Jose Mourinho, pelatih legendaris yang dikenal dengan analisis taktiknya yang mendalam dan gaya kepelatihan yang khas, memberikan reaksi yang tidak biasa terhadap kemenangan Indonesia ini. Alih-alih menganggapnya sebagai kejutan besar, Mourinho menilai bahwa kemenangan Indonesia seharusnya bisa diprediksi bagi mereka yang memahami sepak bola secara taktis. Dalam wawancara setelah pertandingan, Mourinho menegaskan, banyak orang menganggap ini sebagai kejutan besar. Namun, jika Anda benar-benar memahami sepak bola, Anda akan paham mengapa Indonesia bisa menang. Menurut Mourinho, kemenangan Indonesia bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi karena kualitas permainan dan persiapan yang matang. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki struktur permainan yang solid yang sudah terbentuk dengan jelas meskipun tim ini relatif baru di panggung internasional. Mourinho kemudian memuji cara tim Indonesia mengorganisasi pertahanan mereka yang menurutnya sangat disiplin dan sulit ditembus. Tim Indonesia bermain dengan sangat terorganisir, terutama dalam bertahan. Mereka memblokir serangan Inggris dengan sangat baik. Inggris, meskipun memiliki kualitas, tidak mampu mengatasi pertahanan yang begitu rapat, kata Mourinho, menggarisbawahi pentingnya organisasi dalam permainan modern. Bagi Mourinho, aspek taktis lain yang mencuri perhatian adalah cara Indonesia melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Indonesia sangat cepat dalam beralih dari bertahan ke menyerang. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang pengambilan keputusan yang tepat di setiap momen, jelas Mourinho.
Ia menilai bahwa tim Indonesia tidak hanya bermain berdasarkan semangat, tetapi memiliki pemahaman yang baik tentang kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Mourinho juga memberikan pujian khusus kepada Evandra Florasta, pencetak 2 gol Indonesia dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, Florasta menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki pemain muda. Gol-gol yang dicetak Florasta adalah hasil dari seorang pemain yang sangat percaya diri. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari latihan dan persiapan yang matang, ujar Mourinho. Ia menambahkan bahwa Florasta memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi striker kelas dunia jika terus mendapat bimbingan yang tepat. Di akhir komentarnya, Mourinho mengungkapkan bahwa kemenangan Indonesia ini menandakan bahwa Asia Tenggara semakin berkembang dalam sepak bola. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak kejutan dari kawasan ini di masa depan. Jika Indonesia terus mengembangkan sistem pembinaan mereka dengan cara ini, dalam 5 hingga 8 tahun ke depan, kita bisa melihat mereka bersaing di level yang lebih tinggi, bahkan di level senior, tambah Mourinho. Reaksi yang tak kalah menarik datang dari Madam Pang Nualpang Lamsam, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang juga dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dunia sepak bola Asia Tenggara. Sebagai tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan sepak bola di kawasan ini, Madam Pang melihat kemenangan Indonesia sebagai suatu tanda kebangkitan bagi seluruh negara-negara ASEAN. Dalam wawancara singkat setelah pertandingan, Madam Pang mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Indonesia. Saya merasa sangat bangga bukan hanya sebagai pemimpin Federasi Thailand, tetapi juga sebagai bagian dari Asia Tenggara. Ini adalah kemenangan besar untuk seluruh kawasan, kata Madam Pang dengan penuh emosi. Menurutnya, kemenangan ini lebih dari sekadar pencapaian bagi Indonesia, melainkan bukti bahwa Asia Tenggara mulai mendapatkan pengakuan dunia di dunia sepak bola. Madam Pang secara khusus memuji Nova Arianto, pelatih Indonesia yang menurutnya telah berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat terkesan dengan cara Nova Arianto memimpin tim ini. Indonesia bermain dengan identitas yang jelas. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik, tetapi dengan semangat yang luar biasa, ungkap Madam Pang. Ia menambahkan bahwa tak hanya kualitas pemain, tetapi mentalitas dan filosofi permainan yang diterapkan Arianto yang membuat Indonesia mampu mengalahkan tim sebesar Inggris. Lebih lanjut, Madam Pang menyebut bahwa kemenangan ini bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand. Indonesia telah memberikan contoh yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan perencanaan jangka panjang dan kerja keras, kita bisa mengubah sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Ini adalah sinyal bagi Thailand dan negara ASEAN lainnya untuk mempercepat pengembangan sepak bola mereka, ujar Madam Pang. Madam Pang juga menyoroti bahwa Indonesia kini telah membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Dulu, orang mungkin hanya melihat kami sebagai negara yang punya potensi, tetapi Indonesia telah mengubah cara dunia memandang Asia Tenggara. Hari ini, kita tidak bisa lagi dianggap sebagai tim yang kurang kompetitif, jelas Madam Pang dengan penuh keyakinan. Ia juga berbicara tentang pentingnya momentum ini bagi Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya dalam mempercepat program pembinaan usia muda mereka. Kemenangan Indonesia adalah panggilan bagi kita semua. Jika Indonesia bisa melangkah sejauh ini, maka Thailand dan negara-negara lain harus segera bergerak lebih cepat dalam memperbaiki sistem pembinaan mereka,
tambah Madam Pang. Madam Pang menutup komentarnya dengan mengungkapkan keyakinannya bahwa masa depan sepak bola Asia Tenggara sangat cerah. Saya percaya ini baru permulaan. Jika kita terus berinvestasi dalam pembinaan dan mengembangkan potensi pemain muda, beberapa tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak pemain Asia Tenggara bermain di liga-liga top dunia. Tutup Madam Pang. Baik Jose Mourinho maupun Madam Pang sepakat bahwa kemenangan Indonesia ini jauh lebih besar daripada sekadar hasil pertandingan. Kemenangan ini menandakan dimulainya era baru bagi sepak bola Asia Tenggara, di mana tim-tim dari kawasan ini tidak hanya menjadi peserta tetapi juga menjadi ancaman serius di pentas dunia. Mourinho menyebut bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukanlah kebetulan. Ia percaya bahwa Indonesia sedang menuju ke arah yang sangat positif dalam pengembangan sepak bola. Menurutnya, keberhasilan Indonesia bisa menjadi pemicu bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mempercepat pembangunan sistem pembinaan mereka. Madam Pang dengan penuh semangat juga mengungkapkan bahwa kemenangan Indonesia ini akan memberikan inspirasi bagi seluruh negara ASEAN. Ia percaya bahwa momentum ini akan mempercepat proses modernisasi sepak bola di kawasan ini dan membuka jalan bagi lebih banyak pemain muda Asia Tenggara untuk bersaing di level internasional. Kesimpulannya, kemenangan Indonesia U17 atas Inggris bukan hanya hasil yang menggembirakan bagi Indonesia, tetapi juga merupakan tanda kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Dengan kualitas permainan yang semakin matang dan perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur, Indonesia menunjukkan bahwa kawasan ini siap untuk bersaing lebih jauh di pentas global. Melalui kemenangan ini, dunia sepak bola kini harus mulai memperhatikan lebih serius potensi besar yang dimiliki Asia Tenggara. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri telah merampungkan persiapan akhir menuju SEA Games 2025 di Thailand. Sebagai bagian dari persiapan, Garuda Muda menjalani 2 laga uji coba melawan Mali U22. Setelah tumbang 0-3 pada pertemuan pertama 15 November 2025, Indonesia bangkit dan tampil jauh lebih solid hingga menahan imbang Mali 2-2 pada laga kedua 18 November 2025. Di SEA Games 2025, Indonesia berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Meski grup ini dinilai lebih ramah dibanding grup A yang diisi Thailand serta grup B yang dihuni Vietnam, persaingan tetap diprediksi sengit. Media Vietnam The Tao 247 menempatkan Indonesia peraih medali emas SEA Games 2023 sebagai favorit kuat untuk memuncaki grup C. Mereka menilai skuad Indra Syafri semakin tangguh, apalagi dengan kemungkinan hadirnya beberapa pemain naturalisasi yang bermain di Eropa yang diyakini memperkuat aspek fisik, kecepatan, dan penguasaan bola. Dengan kekuatan yang merata dan semangat juang tinggi, Garuda Muda jelas kandidat terkuat di grup ini, tulis The Tao 247. Cabang sepak bola SEA Games 2025 akan dimulai pada 3 Desember dengan final digelar 12 Desember. Indonesia dijadwalkan mengawali langkah di fase grup pada 5 Desember 2025 menghadapi Singapura. Emil Audero tampil menonjol meski Cremonese harus takluk 1-3 dari AS Roma pada lanjutan Serie A 2025-2026 di Stadion Giovanni Zini, Minggu 23:11 malam WIB. Kiper Timnas Indonesia itu mencatat 1 penyelamatan spektakuler di babak pertama.
Cremonese sempat mengancam melalui sepakan Romano Floriani Mussolini pada menit ke-14, tetapi upaya tersebut masih mampu digagalkan Miles Villar. 2 menit berselang, Roma justru membuka keunggulan lewat tendangan kaki kiri Mattias Soule dari luar kotak penalti yang melesat ke pojok kanan bawah gawang Audero. Roma hampir menggandakan skor di menit ke-27 lewat Lorenzo Pellegrini setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Audero. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Pada menit ke-38, Audero kembali menjadi sorotan ketika sukses menepis tembakan Pellegrini dari jarak dekat. Momen yang membuat rekan setimnya langsung memeluknya dan komentator menyebutnya sebagai kiper timnas Indonesia. Jelang turun minum, Cremonese sempat mendapat penalti akibat handball pemain Roma, tetapi keputusan itu dibatalkan setelah tinjauan VAR. Di babak kedua, Roma kehilangan pelatih Gianpiero Gasperini yang diganjar kartu merah pada menit ke-63. Namun hanya 1 menit kemudian, Evan Ferguson memperbesar keunggulan menjadi 2-0 sebelum Wesley Franca menambahkan gol ketiga di menit ke-69. Cremonese akhirnya hanya mampu memperkecil kedudukan lewat sundulan Francesco Foligno pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-90+3. Skor berakhir 3-1 untuk kemenangan AS Roma. Bek naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix, mencuri perhatian setelah turut menyumbang gol dalam kemenangan telak Borussia Mönchengladbach 3-0 atas Heidenheim pada lanjutan Bundesliga 2025-2026. Bermain di Stadion Volt Arena Sabtu 22 November malam WIB, Gladbach tampil agresif sejak kick-off dan langsung menekan pertahanan lawan. Tekanan itu berbuah penalti pada menit ke-44 setelah pelanggaran terjadi di kotak terlarang. Kevin Dix yang dipercaya menjadi algojo tampil sangat tenang. Sepakannya ke arah kanan gawang sukses mengecoh kiper Heidenheim dan membawa Gladbach unggul 1-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Gladbach semakin dominan. Haris Tabakovic memperbesar keunggulan pada menit ke-55 disusul gol ketiga melalui sontekan Shuto Machino di menit ke-76 setelah memanfaatkan umpan matang Frank Honorat. Heidenheim tak mampu memberikan perlawanan berarti hingga laga usai dan kemenangan ini menjadi dorongan penting bagi Gladbach yang kini naik ke peringkat ke-11 klasemen Bundesliga dengan 12 poin dari 11 laga. Tren naturalisasi yang kian marak di Asia, termasuk di timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan media internasional. Dalam laporan terbarunya, The Guardian menyoroti bagaimana perubahan format kualifikasi Piala Dunia memicu negara-negara Asia berlomba memperkuat skuad mereka lewat pemain kelahiran luar negeri. Media Inggris itu menyebut bahwa naturalisasi sebenarnya bukan strategi baru, namun kini dilakukan dengan lebih terstruktur. Mereka mencontohkan Qatar yang sukses memaksimalkan kebijakan tersebut pada 2000-an hingga membuat FIFA memperketat aturan. Pemain kini wajib memiliki hubungan keluarga atau minimal 5 tahun bermain di liga domestik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan perhatian khusus. The Guardian menilai perkembangan timnas Indonesia sangat pesat hingga berada dalam posisi terbaik untuk mendekati putaran final Piala Dunia dalam era modern.
Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia daripada waktu manapun sejak 1938 dengan berhasil menembus babak 12 besar, tulis mereka. PSSI disebut memainkan peran kunci, terutama melalui hubungan historis Indonesia-Belanda yang mempermudah proses pemain keturunan memperoleh paspor. The Guardian menggambarkan bahwa hampir setiap tahun selalu ada pemain kelahiran Belanda yang mengurus kewarganegaraan Indonesia di kedutaan. Masuknya gelombang pemain diaspora juga disebut mengubah karakter permainan timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa laga, 8 hingga 9 pemain kelahiran Eropa menghiasi susunan pemain inti, sebuah transformasi yang turut melandasi penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih pada Januari lalu. Salah satu sosok yang disorot adalah Kevin Dix yang mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Performanya dinilai menjadi simbol kontribusi nyata para pemain naturalisasi bagi Garuda. Di akhir laporannya, The Guardian menilai bahwa kebangkitan Indonesia tidak hanya berpengaruh pada internal tim, tetapi juga mengubah persepsi negara Asia Tenggara lain terhadap peta kekuatan regional. Indonesia telah menjadi tim terkuat di Asia Tenggara dan kemajuan pesat mereka bahkan turut membentuk cara Malaysia melihat persaingan, tulis mereka. FIFA resmi menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari 8 tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan dari luar Asia, mulai dari Eropa, Afrika, hingga Amerika, dalam rangkaian laga persahabatan resmi FIFA Matchday. Selain Indonesia, 7 negara lain yang dipercaya menjadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Kesuksesan edisi perdana FIFA Series 2024 membuat format turnamen ini diperluas pada 2026. Ketum PSSI Erick Thohir menyambut baik keputusan FIFA tersebut. Ia menilai bahwa langkah ini menunjukkan kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional. Lebih dari itu, Erick menyebut kesempatan ini sebagai pintu bagi timnas Indonesia untuk melangkah menuju level sepak bola dunia. Menurut Erick, menghadapi tim dari berbagai konfederasi akan menjadi uji nyali penting bagi skuad Garuda. Jika biasanya Indonesia hanya menghadapi lawan dari Asia, kini Maarten Paes, Kevin Dix, Jay Itzes, dan rekan-rekannya berpeluang melawan tim-tim dengan karakter permainan yang berbeda, mulai dari fisik kuat khas Afrika, kedisiplinan taktis Eropa, kreativitas Amerika Selatan, hingga kecepatan tim CONCACAF. FIFA sendiri memang mendorong konsep pertandingan lintas benua agar negara-negara peserta bisa mendapat pengalaman internasional lebih luas dan merata. Pada edisi 2024, pola ini sudah terlihat seperti ketika Aljazair menjamu Bolivia, Andorra, dan Afrika Selatan. Erick menegaskan bahwa kesempatan menghadapi lawan-lawan non-Asia secara rutin akan meningkatkan mentalitas dan kualitas teknis pemain. Ini adalah peluang besar untuk membangun tim yang siap bersaing di level dunia, ujarnya. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday Maret-April 2026. Turnamen ini akan menjadi ajang pembuktian sekaligus momentum penting untuk melihat sejauh mana perkembangan sepak bola di panggung global. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.